Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Putri Asmawati, NIM 18042207 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tugas dari pertemuan 7, mata kuliah Politik Kebijakan Publik, dosen pengampu Bapak Hidayatul Fajri, SAP, MPA. Kali ini, saya mengambil contoh kasus kebijakan vaksinasi COVID-19 di Indonesia melalui pendekatan analisis sistem politik menurut David Aston, yang mana Aston menjelaskan bahwa setidaknya ada 3 hal yang mendasar dalam memperhatikan sistem politik. Yang pertama, sistem ditandai dengan adanya saling ketergantungan antar unit yang berada di dalamnya. Yang kedua, yaitu sistem harus bersifat netral, bebas dari pengaruh ideologi. Yang ketiga, sistem mengacu pada 2 hal, covariance dan ketergantungan antar unit yang membangun sistem. Masuk ke dalam input sebagai masukan dari masyarakat ke dalam sistem politik, yang mana input dari masyarakat dapat berupa tuntutan dan dukungan. Tuntutan secara sederhana sebagai seperangkat kepentingan yang alokasinya belum merata atas sejumlah unit masyarakat dalam sistem politik. Dalam kasus ini, tuntutannya yaitu menurunkan kesakitan dan kematian akibat COVID-19 demi memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh. Yang kedua, menjaga produktivitas dan meminimalkan dampak sosial dan ekonomi akibat COVID-19. Yang ketiga, memaksimalkan upaya dalam rangka memberikan layanan kesehatan termasuk vaksinasi dengan adil dan tidak diskriminatif. Selanjutnya, dukungan. Dukungan yaitu upaya masyarakat dalam mendukung keberadaan sistem politik agar terus berjalan. Contohnya yaitu pemerintah menjadi utama dalam melakukan kebijakan vaksin COVID-19 dan tentunya masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam mengikuti kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tersebut. Lalu yaitu dikeluarkan keputusan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang Tim Nasional Percepatan Pengembangan Vaksin. Selanjutnya masuk ke dalam konversi. Dalam kasus ini yaitu dengan adanya kebijakan dalam menggerakkan kebijakan vaksinasi COVID, pemerintah tentunya melakukan berbagai upaya dalam pengendalian pandemi virus COVID di Indonesia. Selain pengetatan dan upaya 3T, yaitu testing, tracing, and treatment, pemerintah harus mengejar target herd immunity vaksinasi COVID-19. Lanjut ke dalam output. Output sebagai hasil kerja sistem politik yang berasal dari tuntutan dan dukungan masyarakat. Dalam kasus ini yaitu, contohnya dipaparkan, vaksinasi COVID-19 merupakan upaya pencegahan yang spesifik atas suatu penyakit, yang mana jika vaksinasi berhasil dilakukan, maka individu sehat, keluarga sehat, tatanan masyarakat sehat, dan produktivitas akan meningkat. Lalu pemerintah mengeluarkan kebijakannya yaitu terkait dalam Perpres nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Selanjutnya masuk ke dalam umpan balik atau feedback, yang mana situasi dalam sistem politik yang berhasil memproduksi suatu keputusan ataupun tindakan yang direspon oleh struktur output. Dari semua pendekatan analisis sistem politik menurut David Aston, yaitu berdasarkan kepada lingkungan, yang mana lingkungan ini akan kembali lagi mempengaruhi input yang ada. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait kebijakan vaksinasi COVID-19 di Indonesia melalui pendekatan analisis sistem politik menurut David Aston. Mungkin itu saja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.